metodenya tanya jawab, modelnya problem based learning. Problem based learning itu bagian strategi apa bagian model ya? Pendekatan saintifik. Model itu adalah satu kesatuan desain yang utuh dari awal sampai akhir dengan satu teori yang digunakan. Problem based learning itu adalah salah satu strategi atau teknik ya. Strategi yang berarti strategi mikro, bukan yang makro. Dan belajar di kelas. Oke, nanti kalau ini modelnya adalah problem based learning, maka di RPP jenengan dari tujuan, kemudian langkah-langkah, materinya harus mencerminkan satu konsep problem based learning. Coba jangan ceritakan bagaimana di sini, Bu, konsepnya, Bu. Bu Binti. Bu Binti sama Bu Indah aja, Bu. Monggo, Bu. Ini Bu Indah ini sudah lapangannya sudah luar biasa ini. Monggo. Guru kelas juga. Ini saya mengambil kelas 4, tema 4 belajar pekerjaan, tema 1 jenis pekerjaan. Tujuan pembelajarannya itu membandingkan yang ada di sekitar dalam melihat PowerPoint yang ditampilkan Bapak. Untuk penguatan pendidikan karakter, di sini ada religius, nasionalisme, santun, disiplin, gotong royong, mandiri. Untuk modelnya operatif learning, pendekatannya saintifik, TPACK itu sudah ya. Metodenya penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Untuk medianya memakai laptop dan LCD Bapak. Di sini saya menjelaskannya dengan PowerPoint itu, kemudian anak-anak dibagi kelompok dan anak-anak berdiskusi untuk membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar. Setelah itu mereka dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan di depan. Setelah itu dievaluasi dan kemudian mengumpulkan bersama anak-anak. Monggo Bu Indah, berdalam Bu Indah. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum Ibu-ibu semua. Alhamdulillah pesertanya hari ini Ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sempat membaca melihat RPP-nya. Yang saya tanyakan pertama, apa ketentuan yang ada di dalam penyusunan indikator? Ketentuan utamanya ketika merumuskan indikator dari KD. Monggo mungkin Bu Binti atau yang lain, monggo. Bu Binti dulu, Bu Binti. Untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Di dalam indikator. Ya, di dalam merumuskan indikator itu kan ada ketentuannya. Dari KD dilahirkan sebuah indikator. Nah, ketika merumuskan indikator itu ada ketentuannya. Kira-kira masih ingat loh yang disampaikan oleh Pak Wahid Murni juga. Monggo Bu Binti dulu. ABCD itu ya Bu ya. Kemudian behavior, condition, indikator itu sebenarnya kan kata tekannya adalah harus kata kerja operasional. Dalam merumuskan indikator itu harus kata kerja operasional. Sekarang saya kembali lagi ke RPP yang sudah panjenengan buat. Kira-kira dari KD atau indikator yang sudah jenengan rumuskan, apakah itu sudah semuanya itu operasional atau belum? Arti operasional itu kan bisa diukur. Jadi ketika pembelajaran diberikan itu sudah bisa dinilai. Ada nilai yang sifatnya nilainya itu konkret, bisa dilihat langsung. Monggo coba Bu Binti. Bu Binti pripun Bu Binti? Ya sama Bu. Tapi kemarin saya itu kan A, B, C, D, tapi Pak Wahidnya minta itu yang menyimak atau menonton itu di depan. Setelah menonton tayangan video tentang pentingnya menjaga kelestarian gitu ya Bu ya. Terus siswa mampu merinci atau apa itu. Berarti kan kondisinya dulu yang didahulukan, berarti C, A, B, D gitu Bu. Itu indikator apa tujuan? Kalau mengandung unsur ABCD itu indikator apa tujuan? ABCD itu tujuan. Nah, terima kasih ya. Berdasarkan yang saya baca,
di punya Bu Binti sudah sesuai dengan KKO, sudah sesuai KKO, kemudian nah, sekarang pertanyaan Male, pertanyaan berikutnya ya. Jadi disampaikan bahwa tujuan pembelajaran itu harus menganut unsur A, B, C, D. Saya tanya lagi, berapa banyak tujuan yang harus dituangkan dalam RPP? Bu Binti, Bu Binti, pendapatnya Bu Binti. Ya Bu, sama. Bisa satu tujuan, satu indikator, satu tujuan bisa lebih. Bisa? Oke. Di RPP jenengan untuk penyusunan RPP-nya sudah untuk penyusunan tujuan sudah menganut asas ABCD. Jadi sudah ada audien, behavior, condition dan degree-nya. Degree-nya bervariasi, ada yang dengan tepat, ada yang dengan benar, ada yang dengan bervariasi seperti itu. Kemudian untuk tujuan saya temukan, tidak tahu punya siapa tadi, itu masih ada tujuannya itu ketika di indikator itu 5 misalnya, 5 indikator dari KD-nya, maka di situ tujuannya juga 5. Ternyata ada lebih dari indikator, karena tujuan itu kan menggambarkan dari indikator yang akan ingin dicapai seperti itu. Ya. Kemudian di dalam pembelajaran saat ini itu kan diharapkan kontekstual, kemudian memotivasi siswa untuk berpikir kritis. Di situ selain kita bisa melihat dari bagaimana cara jenengan mengajarnya nanti, itu bisa diketahui dengan melalui RPP yang dituangkan. Salah satunya adalah dikatakan pembelajaran itu kontekstual adalah melibatkan siswa, memperbanyak siswa aktif, kemudian siswa bukan sebagai subjek, sebagai objek, tapi sebagai subjek, sebagai pelakunya, seperti itu, sehingga pembelajaran itu bermakna, anak mengalami, anak merasakan, tidak lagi hanya sekedar diberi. Saya minta dari RPP yang dibuat, apakah pembelajaran itu sudah mengarah ke sana atau belum? Coba saya minta Bu Binti. Iya Bu, pembelajaran kemarin itu yang penting gitu, saya ini RPP-nya untuk berteaching juga. Saya menampilkan PowerPoint itu dengan gambar yang menarik, kita anak-anak menangkap dengan cara bertanya, anak gambarnya menarik, jadi antusias juga dia. Secara umum pembelajaran jenengan di RPP ya, terlepas dari yang berteaching kemarin di RPP itu sebenarnya sudah rata-rata sudah melibatkan siswa aktif. Cuma mungkin perlu diberikan penjelasan, misalnya untuk di Bu Binti. Di Bu Binti itu ada kegiatan pertama adalah anak-anak mengerjakan atau mengisi TTS. Sama kayak gitu ya Bu Binti ya? Ya, mengisi TTS itu ya, TTS. Nah, setelah mengisi TTS di papan itu saya lihat tidak ada follow up-nya. Setelah anak itu bisa menjawab, terus fungsinya TTS tadi mengarah kemana? Karena setelah TTS langsung mengamati ikan, kalau nggak salahnya ya. Langsung mengamati ikan. Nanti setelah TTS, anak-anak suruh ngisi, di papan tulis karena saya ngisi, TTS itu setelah itu berhenti jeket sudah, langsung ganti kegiatan lain mengamati ikan. Nah, ini sebenarnya kan fungsi TTS tadi kan masih dipertanyakan, ini sebagai apersepsi atau sebagai apa? Kalau apersepsi kan berarti harus, walaupun tidak semuanya, misalkan yang mengisi TTS itu anak semua siswa ya, tapi kan paling tidak satu aja kita tarik atau kita munculkan, sehingga tahu, oh fungsi TTS tadi adalah persepsi mungkin, atau sebagai prolog pengantar awal anak-anak sebelum mengamat kegiatan berikutnya. Karena dari TTS juga tidak disebutkan TTS apa. Nah, ini perlu dijelaskan. Kenapa? Karena RPP itu nanti bisa dipakai oleh guru yang lain. Ketika dipakai guru yang lain, bisa jadi mungkin pas ada tugas atau pas kelasnya kosong sehingga guru itu menggantikan. Itu kan melihatnya salah satunya model untuk mengisi kelas itu kan dengan melihat RPP yang sudah jangan susun. Ini TTS tentang apa? Ini TTS tentang
apa materi umum atau TTS tentang apa, sehingga perlu dituangkan TTS tema tentang atau TTS materi apa, misalkan apa ciri-ciri makhluk hidup atau perawatan hewan misalkan seperti itu. Nah itu perlu follow up sehingga nanti ibaratnya naik tangga itu tidak langsung mandek jegrek mau mencolot ke tangga 3, habis TTS isi sudah berhenti langsung mengamati hewan itu ya. Itu kemudian berikutnya Bu, kita ini anak MI, tingkat MI itu kan dia akan belajar akan lebih cepat menangkap ketika apa dia bisa segera memahami atau mendefinisikan ketika itu dibantu dengan benda konkret ya, benda konkret. Contohnya tadi Bu Tuti salah satunya menggunakan kelereng. Nah ini kan sebelum menentukan media yang kita pakai, saya kurang tahu apakah semuanya tadi menggunakan media apa tidak ya. Misalnya Bu Tuti menentukan dengan menggunakan kelereng, itu kan sebelumnya sudah punya punya perkiraan. Oh kayaknya materi ini saya cocok pakai ini. Nah itu kan sudah ada seperti itu. Mungkin kalau Bu Binti. Kalau saya lebih sama PT juga Bu, karena kan jenis-jenis pekerjaan itu menonjolnya di situ. Jadi saya berpikirnya kalau bahwa seorang petani kan nanti mikirnya nggak bisa Bu. Dengan media gambar tadi ya, dengan media gambar seperti itu. Saya mau tanya lagi, Ibu semua, misal di situ ada pembelajaran yang mana menurut jenengan pembelajaran itu akan mudah ditangkap, diterima oleh anak-anak ketika menggunakan media. Sementara media itu sudah upayakan menggunakan dengan media yang sederhana, yang menghemat untuk biaya seperti itu mengalami kesulitan, masih belum terpenuhi. Kemudian harus membutuhkan dana, misalkan seperti itu. Apa kira-kira yang jenengan lakukan agar pembelajaran itu tetap bisa berjalan, pembelajaran itu tetap menarik di anak-anak dan memudahkan anak dalam menerima, tetapi di situ butuh dana untuk membuat media tersebut. Bukan hanya dana, ya waktu, ya pikiran seperti itu. Kira-kira langkah jenengan apa? Ibu Binti gimana? Sama Bu, tetap memaksimalkan untuk media juga agar pembelajaran tetap berlangsung dan anak-anak bisa belajar. Kalaupun nanti ketika laptop atau LCD itu tidak berfungsi ya, kan sudah disiapkan PPT, anak-anak mungkin bisa saya ajak untuk melihat langsung jalan-jalan, melihat petani itu bagaimana bekerjanya itu Bu. Mungkin itu jalan keluarnya. Ya, kan daerah kan lebih bagus itu ya. Jadi kayak belajar ke alam gitu, langsung terjun langsung ke petani atau ke pengrajin kalau yang di sekitar situ atau penjahit kalau memang ada seperti itu ya. Bu, misal alhamdulillah nanti jenengan lulus misalkan lulus sampai UKIN sampai mendapatkan sertifikat dan predikat guru profesional nih. Nah, ternyata dari madrasah jenengan itu ada tuntutan. Guru ini sertifikasi KB sudah dapat anggaran dana. Maka satu misalnya ketika ada beberapa kegiatan di madrasah yang itu mungkin mengalami kesulitan dari anggaran dana. Kondelala misalnya di situ yang tersertifikasi hanya beberapa Bapak Ibu guru. Kemudian dimintai sumbangsi dalam bentuk materi untuk membantu pembelajaran. Karena selama ini yang ada itu yang saya dengar tuh mungkin kayak urunan untuk seragam karena gitu ya, seketika cair ada yang beberapa itu dimintai untuk urunan seragam, ada yang gitu Pak, paham nggak? Ada yang untuk melancarkan guru-gurunya itu kita jual berapa orang gitu ya, walaupun hanya ke dekat-dekat ke di sekitar daerahnya tapi diminta urunan itu untuk jalan-jalan. Nah ini kok jenengan ini sama sekolahnya diminta untuk membantu dana yang itu untuk mensukseskan pembelajaran, sehingga dari intensif yang diterima dari TPP misalnya ini kok harus disumbangkan gitu. Kira-kira jenengan bagaimana? Coba Bu Binti dulu, Binti. Alhamdulillah untuk kemajuan madrasah insya Allah saya siap Bu, karena insentif itu cair karena adanya madrasah. Kalau saya tidak mengajar di madrasah ya tentunya tidak akan cair. Jadi saya insya Allah siap untuk membantu madrasah.
Iya. Itu Pak Wahab untuk yang saya sampaikan, monggo saged dilanjutkan kembali ke Pak Wahab lagi, monggo. Oke, tersisa waktu untuk satu materi yaitu mengaji. Yeah. Baca terus Al-Qur'an. Monggo Bu Binti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahu adzim. Oke. Ya, itu sudah bagus Bu, tinggal lanjutkan. Jangan dilupakan setiap harinya. Yang paling akhir, Gasa Maghrib. Mohon dituliskan. Tuliskan satu ayat. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Cukup itu aja. Bu Binti. Gelap Bu Binti. Nah, terus, Binti terus, dekat terus. Sadri wa yassir li amrinya. Sama shot. Pakai shot. Sama. Shin, Shin besar Pak ya. Shin. Mas. Syaroha. Rabbishrah li sadri. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita, jadi ilmu yang manfaat bagi kita semua sebagai modal, seorang model di masa warzuqna nafi'an bi rahmatika ya rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.